Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah hal yang harus kita hindari saat kita berjualan ikan hias ya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi yang pertama itu kita harus menghindari produk-produk yang terlarang ya. Misalnya ikan-ikan yang dilarang untuk diperjualbelikan atau memperjualbelikannya tuh harus pakai surat, sementara kita tidak ada surat tersebut. Jadi ibaratnya jualan ilegal ya. Jadi itu patut dihindari. Misalnya contoh ya, jualan ikan aligator itu kan sekarang kan dilarang. Kemudian kayak ikan arwana itu kan sebagian kecil kan juga harus pakai surat. Jadi hindari itu, karena kan barusan ada juga peternak ya, itu peternakannya tuh di ban, bukan di ban sih, ditutup karena tidak ada surat-suratnya. Itu menurut berita ya. Untuk lebih detailnya bisa dicek beritanya itu. Nah, yang kedua itu jangan kita membuka rahasia kita. Jadi ibaratnya itu seperti contohnya misalnya seperti makanan ya. Makanan itu contohnya misalnya seperti KFC, ayam goreng KFC itu kan. Nah, yang menjadi mahal itu kan bukan tepung sama ayamnya itu, tetapi bumbu rahasia yang ada di situ. Jadi tiap orang mungkin bisa bikin ayam goreng seperti itu, tetapi untuk rasa itu pasti berbeda. Jadi itulah yang dinamakan dengan resep rahasia yang tidak boleh dibongkar. Atau misalnya seperti Coca-Cola kan sebenarnya cuma jualan air. Nah, yang jadi istimewa itu karena resepnya tuh, resep sodanya itu, soda sama campur apa nanti airnya menjadi ya seperti air Coca-Cola seperti itu. Nah, itu resep yang tidak boleh disebarkan, karena nanti kalau tersebar itu nanti akan anjlok, reputasinya akan turun karena sudah menjadi pasaran. Jadi misalnya kita berkunjung ke warung bakso itu kan beda-beda rasa ya. Bentuknya sama bulat tetapi rasanya beda, itu karena tiap warung itu punya resepnya masing-masing. Nah, biasanya yang semakin enak baksonya itu harganya semakin mahal, dan itu pasti resepnya tidak akan dibagi-bagi kemana-mana. Itu mungkin hanya dia sendiri atau bahkan keluarganya yang tahu. Nah, dalam dunia ikan hias itu juga kayak gitu. Jadi tidak semuanya bisa kita bagikan ke sembarangan, karena nanti akan membuat code usaha ikan hias kita nanti tidak akan spesial. Misalnya kita kan produksi makanan ikan misalnya. Nah, produksi makanan ikan, kemudian ikannya nanti warnanya menjadi bagus. Nah, otomatis orang kan ingin membuat produk yang sama dengan kita kan. Nah, pasti mereka akan tanya-tanya, oh resepnya gimana, resepnya seperti apa. Nah, kita tidak bisa langsung membagi itu. Paling hanya 80% lah kita bagi. Oh, ini tepung ini campur tepung ini. Nah, tapi untuk rahasianya itu jangan kita bagikan. Seperti tadi itu membuat bakso tadi kan daging sapi campur tepung. Nah, kemudian untuk resepnya misalnya bawangnya seberapa sendok, misalnya mericanya seberapa sendok, atau minyaknya seberapa sendok, itu dirahasiakan. Nah, gitu juga misalnya kita membuat pelet ikan, nah kita rahasiakan itu, jangan kita sebar-sebarkan, karena nanti akan orang meniru dan nanti lambat laun akan produk kita itu bukan lagi produk yang istimewa karena sudah banyak pesaingnya ya. Jadi itu kan sesuatu yang spesial kan harusnya, tapi kan karena kita bagi-bagi, nah akhirnya bukan lagi spesial. Contoh kasus lagi, misalnya ada dulu YouTuber ya, orang Filipina kalau nggak salah, channelnya kalau nggak salah Dexter World Channel ya, Dexter World Channel itu
dia itu salah satu penghobi ikan ya, ikan dan macam-macam binatang. Nah, salah satu videonya, tapi saya lupa itu videonya kapan, dia pernah bercerita itu bahwa ikan koinya, indukannya itu dicuri. Nah, dicuri itu setelah dia mengupload video tentang room tour ya, room tour atau apa itu, fish room tour. Jadi dia tuh mengupload kondisi peternakannya yang isinya ikan koi tersebut. Nah, dia sangat detail. Ini jalan ke sini, pintu sini, pintu sini. Nah, hal itu kan dilihat oleh si pencuri tersebut, calon pencuri tersebut. Nah, dari situ kan si pencuri kan tahu, oh ini berarti di sini aman. Misalnya masuk pintu sini bisa untuk ngambil ikan tersebut. Nah, akhirnya kejadian, jadi beberapa minggu setelah dia upload video tersebut, nah dia upload video bahwa ikan koi indukannya tuh dicuri. Nah, dari sebab itu kita jangan terlalu membagikan rahasia kita atau menyebar informasi yang terlalu privasi. Misalnya kayak ya kayak orang penting kan jarang sekali dia mengupload kehidupan detail keluarganya. Misalnya dia contohnya gangster ya, gangster kan dia enggak mungkin dia upload kehidupan penting kayak di Meksiko misalnya, contohnya ya. Di Meksiko kan itu kan jarang sekali mengupload kehidupan anak-anaknya atau istrinya, karena itu bahaya kalau kita sebar-sebar. Nanti misalnya dia bermasalah dengan salah satu gangster, nah bisa yang jadi korban keluarganya. Nah, seperti itu juga. Jadi dalam bisnis atau mengelola ikan hias ini jangan sembarangan kita membagikan ilmu. Kalau cuma ilmu dasar ya nggak masalah, misalnya cara mengawinkan ikan gupi, misalnya cara merawat ikan, cara bla bla bla. Nah, itu kan tidak terlalu penting. Tapi yang penting-penting atau yang mungkin bisa yang itu adalah spesialis dari kita, nah itu jangan kita bagi-bagikan, karena itu nanti kalau sudah terbagi-bagi itu nanti toko kita atau kita sendiri itu sudah tidak lagi mempunyai daya tarik, karena sudah pasarannya. Jadi itu. Nah, yang ketiga itu jangan terlalu flexing juga ya. Jangan terlalu flexing tuh intinya jangan terlalu pamer, karena itu sangat bermasalah. Misalnya dulu ada kan di YouTube itu orang memamerkan ikan aligator yang unik, misalnya aligator yang platinum, yang premium, yang marble, yang bentuknya marble yang itu. Nah, setelah beberapa bulan atau beberapa minggu saya cek, ikan aligatornya tersebut disita oleh BKSDA ya. Jadi orang ini adalah seorang penjual. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa bulan, saya kurang menyimak soalnya. Nah, ada berita bahwa aligator yang katanya seharga Pajero itu, nah disita, dimusnahkan, karena mungkin daripada ribet, nah langsung dimusnahkan. Nah, oleh sebab itu kita jangan terlalu flexing juga, harus mengecek juga. Misalnya ikan ini kontroversi ya, misalnya ikan aligator biarpun bagus, jangan kita sebar-sebarkan ke media sosial. Misalnya ada YouTuber yang mau ngeliput, itu sebaiknya ditolak aja. Misalnya status kita penjual ikan hias, apalagi kalau misalnya tidak ada surat-suratnya ya. Nah, kemudian jangan juga flexing, misalnya pendapatan saya misalnya sehari 100 juta. Nah, itu jangan terlalu flexing seperti itu juga. Walaupun itu hanya gimmick ya, atau semacam trik dagang atau promosi ya. Karena itu berarti kalau kita mempunyai omset atau keuntungan yang besar, berarti kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak. Nah, sementara itu sebenarnya hanya buat pura-pura saja, hanya biar
kontennya menarik, misalnya ada thumbnail kan tulisannya sukses berusaha ikan hias dengan penghasilan 1 M misalnya per hari misalnya, itu nanti jadi blunder. Jadi blundernya kenapa? Karena pasti nanti akan ada pihak-pihak yang mendatangi itu, misalnya oh ini berarti dia bukan lagi usaha mikro atau usaha kecil, tapi dia sudah masuknya usaha menengah atau usaha atas. Otomatis dia harus mengikuti aturan negara, yaitu harus membayar pajak. Nah itu yang jadi masalah. Nanti ketika didatengin dia hanya ngomong oh kami hanya gini bla bla bla, nah itu jadi masalah lagi. Apalagi kalau misalnya surat-suratnya belum lengkap ya. Jadi kalau usahanya sudah besar kan berarti kita harus mempunyai surat-surat, misalnya izin apa ya, izin usaha ya, izin usaha atau nomor induk usaha, kemudian harus SPT itu kan tiap tahun mungkin bayar berapa kalau misalnya penghasilan sudah di atas 5 M per tahun itu kan. Nah kalau kita ngomong oh penghasilan saya gini ini padahal cuma gimmick, cuma pura-pura, nah itu nanti jadi masalah. Nah jadi sebaiknya ketika membuat konten misalnya itu jangan sampai kita bilang terlalu berlebihan, karena nanti itu menjadi blunder. Apalagi misalnya usahanya itu belum lengkap kayak surat-suratnya, kayak ininya, misalnya kita jualan ikan yang harus pakai surat tetapi nggak ada suratnya, nah itu jadi masalah lagi nanti. Jadi intinya itu tadi, jangan terlalu flexing. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang menurut saya yang terlarang ya saat usaha ikan hias. Yang pertama itu adalah jangan menjual sesuatu yang dilarang ya. Contohnya tadi itu ikan aligator atau apa, itu nanti ada resikonya, misalnya kena hukuman pidana ya, karena ada juga itu yang kena hukuman pidana sekitar berapa bulan saya lupa. Nah kemudian ada juga yang dulu itu flexing ikan aligator, ini kan ini aligatornya bagus, ini flexing marble apa, bukan flexing apa, ikan jenisnya marble jenisnya ini. Nah padahal itu ikan yang dilarang, akhirnya didatengin pihak terkait kemudian disuruh dimusnahkan. Jadi itu yang kedua, jangan kita terlalu flexing juga, karena memang nanti itu bisa berbahaya bagi diri kita sendiri, karena niatnya cuma menghibur penonton atau niatnya cuma hanya konten apa iseng aja, iseng atau trik dagang aja biar terlihat sukses gitu. Taunya nanti ada pihak terkait yang menuntut kita untuk itu tadi, melaksanakan kewajiban, yaitu tadi karena dikiranya usahanya sudah mapan, berarti kita harus itu tadi kayak pajaknya harus tinggi atau gimana. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu, karena nanti malah meribet, membuat hidup yang sebenarnya ringan ini mah jadi susah ya. Apalagi kalau yang menjadikan usaha ini sebagai penghasilan utama kan, nah tiba-tiba usahanya stop kan, nah malah jadi masalah. Jadi itu saja. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.